Komunikan, kembali lagi bersama saya Sylvia dalam Komnews edisi April. Seperti biasa kami hadir dengan rangkaian liputan menarik seputar kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Di awal bulan ini Universitas Pembangunan Jaya melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni menggelar Nawasena 2024. Acara tahunan yang memberikan penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswi atas pencapaian akademik dan kontribusi mereka selama 1 tahun terakhir. Mengusung tema Kilau Karya Nusantara mengasah prestasi insan Jaya, Nawasena tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga momen refleksi terhadap nilai budaya dan semangat berkarya. Berlokasi di Aula Gedung B Lantai 3, Universitas Pembangunan Jaya, Nawasena 2024 diselenggarakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang dihadiri oleh 95 peserta. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, serta Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Sejumlah nominasi diumumkan dalam momen ini. Mulai dari mahasiswa dengan IPK dan IPS tertinggi tiap fakultas, mahasiswa dengan JSDP terbanyak, hingga penghargaan mahasiswa terbaik Universitas Pembangunan Jaya yang dianugerahi Piala Nawasena. Oke, perasaan aku tentu senang sama bangga karena apa yang aku keluhin, apa yang aku kerahkan tenaganya selama ini ternyata ada hasilnya, dan walaupun dibilang bukan juara pertama tapi tetap masuk pencapaian aku gitu, dan senang banget. Melihat perasaannya Kak Maiza, apa sih makna penghargaan ini bagi Kak Maiza itu, sama gimana harapan Kak Maiza untuk langkah ke depannya gitu? Kalau dibilang makna sih ini makna besar banget, karena kan jadinya ini sebagai batu pijakan aku ke depannya, jadi motivasi juga ke depannya, kayak aku pernah ternyata mendapat penghargaan ini dan akhirnya aku bisa percaya diri nih buat ke depannya gitu, dalam aspek apapun gitu sih. Kalau harapannya lagi sih semoga aku tetap termotivasi kayak gini ya gitu. Ya, kegiatan Nawasena ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi buat seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Jaya. Dalam artian apresiasi untuk telah berprestasi dan memberikan terbaik untuk Universitas Pembangunan Jaya. Nah, harapan kedepannya kegiatan ini tentunya harus tetap dilakukan secara rutin agar semakin memotivasi mahasiswa untuk lebih berprestasi lagi, semakin berkompetisi di masa yang akan datang. Terima kasih semua. Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa terbaik, serta mahasiswa paling literasi. Di sela-sela sesi penghargaan, Nawasena 2024 juga dimeriahkan dengan penampilan spesial dari UPJ Choir, UKM Improvik, dan Nada Samsara yang menambah semarak acara pada hari itu. Di tengah padatnya aktivitas akademik semester genap, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himakom 2025 terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung proses belajar mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Salah satunya melalui program tutoring, program kerja dari Divisi Akademik Himakom yang dilaksanakan pada Senin 17 Maret 2025. Program ini menjadi ruang belajar tambahan untuk membantu mahasiswa-mahasiswi angkatan 2024 lebih siap menghadapi UTS semester ini. Kata kunci yang akan mendefinisikan dari komunikasi interpersonal sendiri. Tutoring merupakan program kerja dari Divisi Akademik Himakom yang dirancang sebagai sarana pendukung pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Program ini bertujuan membantu mahasiswa-mahasiswi memahami mata kuliah semester 2 dengan lebih baik. Pada pelaksanaannya kali ini, tutoring difokuskan untuk membahas mata kuliah komunikasi interpersonal. Kegiatan ini dihadiri oleh 39 peserta dan berlangsung secara sinkronus di ruang teater Gedung A Lantai 4 Universitas Pembangunan Jaya pada pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Mata kuliah komunikasi interpersonal menjadi salah satu fondasi penting dalam ilmu komunikasi. Dalam program kerja ini, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2024 diberikan pembekalan materi beserta aktiviti yang telah disesuaikan dengan kisi-kisi ujian tengah semester, sehingga dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman sekaligus mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan lebih percaya diri. Tidak akan ada hubungan terus melalui pertukaran pesan fisik dan
Usai menjalani program kerja tutoring sebagai bentuk dukungan pelajar, kini mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya kembali memasuki masa yang tak kalah penting. Ujian tengah semester tahun akademik 2024-2025 resmi dimulai pada Senin 21 April 2025. Dalam suasana yang lebih fokus, setiap mahasiswa-mahasiswi bersiap menghadapi berbagai bentuk ujian yang menjadi bagian dari evaluasi akademik semester genap ini. Ujian tengah semester genap tahun akademik 2024-2025 dilaksanakan mulai Senin 21 April hingga Jumat 25 April 2025. Selama periode ini, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya menjalani berbagai bentuk ujian sesuai dengan mata kuliah masing-masing, mulai dari ujian tertulis closed book, open book, presentasi, hingga dalam bentuk proyek. Situasi kampus pun tampak lebih intens dari biasanya, menandai keseriusan komunikan dalam menghadapi ujian tengah semester ini. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana suasana ujian tengah semester kali ini, kami beralih kepada rekan saya Raihan yang akan melaporkan untuk kita di kesempatan kali ini. Oke, kita habis ujian pengantar hubungan masyarakat. Gimana perasaannya, Aul? Senang karena hari ini hari terakhir UTS. Kalau buat hasilnya ya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya percayakan pada iman dan takwa yang kita punya. Udah pasti harapan kita kan pasti yang baik-baik gitu kan. Kayak semoga IPK naik, nilainya bagus semua gitu kan. Kayak minimal 100 semua lah ya. Kalau nggak 99 nggak apa-apa, kayak Asmaul Husna. Betul. Jadi hari ini tuh kita habis ujian komunikasi internasional. Nah, kalau dari aku sih perasaannya sih lega ya, tapi kayak rada pusing aja sih, Kak. Kalau aku sih jujur ya sama juga sih, lega karena salah satu matkul yang lumayan sulit udah terlewati. Dari segi persiapan nih, kalian gimana sih metode belajarnya? Kamu dulu aja deh. Kalau aku itu metode belajarnya lebih ke belajar bareng teman gitu sih. Jadi kemarin aku sempat sempat ada kelompok belajar seperti itu. Kalau aku tuh lebih ke tergantung mood sih, Kak. Kayak aku belajar, tapi habis itu kayak aku ngehibur diri aku dulu. Terus tapi aku lanjut belajar lagi. Karena kan pusing ya kalau misalnya full belajar kan. Jadi aku rada ngehibur diri aku dulu baru aku belajar lagi gitu sih. Harapannya yang penting lulus, tapi semoga nilainya tinggi sih gitu sih. Semoga nilainya memuaskan. Itu aja. Iya, sama sih. Setelah melalui masa UTS yang cukup padat, suasana kampus Universitas Pembangunan Jaya kini mulai kembali rileks. Di tengah aktivitas perkuliahan yang berjalan, ada satu hal yang menarik yang turut mencuri perhatian mahasiswa-mahasiswi. Menu baru yang kini hadir di kantin Universitas Pembangunan Jaya Gedung B lantai 2. Sebagai bentuk inovasi sekaligus upaya menarik minat pengunjung, beberapa pilihan makanan dan minuman baru mulai diperkenalkan. Kehadiran menu ini diharapkan tidak hanya menjadi alternatif pelepas dahaga dan penambah energi, tetapi juga menjadi inspirasi semangat baru di tengah rutinitas kampus yang padat. Kantin Universitas Pembangunan Jaya, tepatnya di Gedung B lantai 2, kini hadir dengan wajah baru melalui deretan menu yang menggugah selera. Beberapa sajian seperti es krim kon seharga Rp10.000, es krim sandwich seharga Rp10.000, serta cendol dengan rasa yang khas seharga Rp10.000 menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa-mahasiswi maupun pengunjung lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cerita di balik hadirnya menu-menu baru ini, kita akan menyimak laporan langsung dari rekan saya, Raihan yang sudah berada di lokasi. Halo komunikan, saya Raihan. Saat ini saya sedang berada di kantin Universitas Pembangunan Jaya yang tepatnya berada di Gedung B lantai 2. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat sekitar kantin Universitas Pembangunan Jaya. Yuk kita lihat. Kantin ini merupakan salah satu opsi tempat yang sering dipilih oleh para mahasiswa saat jeda kelas untuk menikmati makan siang dan juga menikmati suasana di kantin ini. Nah, di kantin ini komunikan terdapat banyak pilihan menu yang sangat bervariasi nih. Saat ini kebetulan saya sedang berada di kantin 9 porsi yang memiliki menu baru, yaitu ice cream Singapura dan juga kari chicken katsu. Nah, penasaran kan komunikan? Kita langsung pesan aja.
Untuk menu barunya sih chicken kari. Lumayan, alhamdulillah mahasiswa pada suka semua dengan menu baru kami di sini. Nanti sih rencana insya Allah ada menu baru lagi. Alhamdulillah pada suka semua mahasiswa dengan menu baru. Nah, komunikan menu-menunya sudah lengkap nih. Menu-menu baru yakni cendol dari tenan pojokan, chicken curry rice dan juga ice cream Singapura dari tenan kantin 9 porsi. Penasaran rasanya gimana? Yuk kita coba. Wah, dari chicken curry rice-nya itu sangat enak banget nih teman-teman. Cocok buat para mahasiswa yang sedang lapar gitu saat sedang makan siang. Dan juga cendol ini cocok banget nih buat suasana panas di saat siang-siang. Ini juga terdapat dessertnya nih buat mahasiswa yang timnya kurang lengkap gitu kalau nggak ada dessert. Nah, ini cocok banget nih untuk menjadi pelengkap di makan siang para mahasiswa. Nah, segitu saja teman-teman dari review makanan kita di hari ini. Terima kasih. Menutup bulan April, semangat kolaborasi dan kreativitas kembali hadir lewat Humanis Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Bertempat di Teater Gedung A lantai 4, kegiatan ini menjadi ajang kolaboratif dari 4 program studi: akuntansi, psikologi, manajemen, dan ilmu komunikasi. Humanis Festival menghadirkan berbagai agenda menarik seperti seminar, hiburan, serta 2 kompetisi utama. Di antaranya Lomba Debat Humanis Festival 2025 yang menjadi wadah bagi siswa-siswi SMA menunjukkan potensi mereka dalam berpikir kritis dan berargumentasi secara lugas. Serta marketing kampanye kompetisi bekerja sama langsung dengan unit usaha BXC Bintaro Jaya dalam menciptakan strategi pemasaran yang inovatif. Humanis Festival yang diselenggarakan oleh Fakultas Humaniora dan Bisnis berlokasi di Teater Gedung A lantai 4 Universitas Pembangunan Jaya. Humanis Festival 2025 dihadiri oleh sejumlah peserta. Rangkaian acara dimulai dengan sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Jaya, dilanjutkan dengan presentasi dari para finalis marketing kompetisi, sesi pemaparan dari BXC Bintaro Jaya sebagai mitra kolaborasi tahun ini, serta penyerahan penghargaan di akhir acara. Humanis Festival menjadi bukti nyata sinergi antara dunia pendidikan dan industri, serta wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi terbaik mereka. See you later, see you there. Terima kasih telah mengikuti liputan kegiatan di Fakultas Humaniora dan Bisnis serta program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Semoga kegiatan-kegiatan ini memberikan semangat baru dan inspirasi untuk kita semua. Tetap pantau Komnews untuk informasi seputar kegiatan kampus. Terima kasih telah menyaksikan Komnews edisi April. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Saya Sylvia Nanda pamit undur diri.